Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ahla sayyidat wa harrama al-khabaith wa ja'ala rizqa halala zakaran lil barakah. As-sa'adah fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, adik-adik, muslimin jamaah sholat maghrib di musola Al-Hidayah dusun Gudikan desa Indah yang semoga diambil oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita makanan dan minuman yang halal. Allah melarang yang haram karena merusak hati dan hidup kita. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikut semuanya termasuk kita. Insyaallah semoga mendapatkan syafaat ketika di yaumil kiamah besok. Saudara-saudaraku muslimin, kehidupan kita di desa dekat dengan alam. Kita bisa menanam, memelihara ternak, berdagang di pasar. Semua itu adalah jalan untuk mencari rezeki dari Allah. Tapi jangan lupa, Allah itu tidak memerintahkan kita mencari rezeki, tetapi memerintahkan mencari rezeki yang halal. Jadi perintahnya itu tidak cari rezeki saja, tetapi perintahnya yaitu cari rezeki yang halal. Nah, pada kesempatan sore ini saya menyampaikan judul rezeki yang halal membawa berkah. Rezeki yang halal itu membawa ketenangan hati, walaupun sedikit rasa cukup dan penuh berkah. Sebaliknya, rezeki yang haram walau banyak tidak akan membawa ketenangan. Seringkali justru menimbulkan masalah pertengkaran dengan keluarga dan hati yang gelisah. Jadi kalau keluarganya itu katakanlah sering bertengkar, maka kemungkinan rezekinya juga akan seret. Karena itu mari kita perhatikan sumber rezeki kita. Jangan sampai kita mencari makan untuk keluarga kita, untuk anak kita, istri kita, itu yang haram meskipun kecil. Ada cerita pada zaman Rasulullah, itu sahabatnya setiap sholat waktu itu langsung pulang, tidak ikut zikir di masjid. Ketika ditanya ternyata di halamannya itu ada pohon kurma milik orang Yahudi. Nah, yang namanya kecil, kalau dapat buah yang jangan pas langsung dimakan. Nah, itu sudah pernah terjadi. Maka tangannya sahabat itu dimasukkan ke dalam mulut, tangannya sampai buah-buah. Tujuannya agar makanan itu sering keluar, agar tidak ada rezeki meskipun sedikit ini yang haram. Sebabnya adalah rezeki halal itu bukan hanya untuk mengisi perut kita, tetapi juga memenuhi hati, akhlak dan doa kita agar diambil oleh Allah Taala. Ini Bapak Ibu masalah rezeki. Jadi misalnya dengan jalan-jalan nemu dua atau nemu ada sakunting kosong ini, sakunting kata pada alhamdulillah nemu sakunting ini siapa ini? Ternyata miliknya berdekan di pulau gitu ya. Kira-kira itu enak ya itu? Enak ya, tapi halal atau tidak, itu yang lebih penting. Berkaitan dengan kewajiban kita mencari rezeki, itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang diseru hanya orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman itu pasti merasa diseru. Wahai orang-orang yang beriman, jadi tidak manusia. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami anugerahkan padamu dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya kamu menyembah. Jadi kita sebagai orang yang beriman ya, sekali lagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu memang tidak boleh iri, meri dengan orang-orang yang tidak beriman berkaitan dengan masalah rezeki. Ya, kalau orang-orang yang tidak beriman itu semuanya tidak boleh. Rezeki yang halal bukan hanya urusan makan, tapi juga pakaian, pekerjaan, dan cara kita mendapatkan uang. Kalau semuanya halal, maka hidup kita akan dijaga oleh Allah. Sebaliknya, kalau yang ada haram, itu pasti bisa merusak keberkatan keluarga. Banyak orang yang merasa banyak belum terkabul.
bisa jadi adalah haram sesuatu yang masuk dari dirinya, walaupun sedikit. Bapak masih sering merokok betul ya? Alhamdulillah. Ada kadang kita menyadari bahwa rokok itu sebenarnya adalah haram. Itu haram rokok, makruh. Jadi bagi para rokok pertama itu harus minta tinggal dari istrinya. Kenapa? Karena setiap hari beli. Orang yang beli itu kadang kita memberikan pesan. Pesan ya, apa itu? Kita melihat, kemudian kita tidak harus dimakan betul. Jangan sampai membuat orang lain pun akan betul. Termasuk masalah rezeki ini, jangan sampai rezeki yang kita perlu itu kita tak untuk orang lain. Jadi kalau sekarang dengan kita ada orang transfer, jadi salah satu sekolah itu sedang membantu masjid. Kemudian ada pihak ini yang bagi ribuan sejumlah sekian juta untuk membantu biaya pembangunan masjid itu. Terus sudah ada bukti transfernya. Kemudian ada lagi orang ternyata yang untuk membantu masjid ini hanya separuh orang yang separuh di transfer dari saja hanya itu menghasilkan pada yang lain. Kita sudah dong, bendaharanya tidak sampai ngecek di rekeningnya, kemudian lakukan itu. Setelah biayanya, ternyata setelah dicek ternyata tidak ada uang masuk. Berarti orang itu menipu, ya itu termasuk kesedihan tidak. Kalau sekarang memang yang itu yang berlebihan dunia sekarang, kalau bapak bilang tani dan lain-lain tidak akan terbaik ya. Jadi sebelum penipuan. Nah, keberkahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan angka. Kadang lagi sedikit tapi cukup semua kebutuhan selainnya. Ada yang berpenghasilan banyak tapi selalu kurang dan habis. Itu karena berkahnya yang tidak ada. Jadi kalau saya itu sebetulnya kalau kita itu misalnya berpikirnya itu untuk akhirat. Kalau di rumah rumah akhirnya, soalnya kan rumah itu tidak menjadi kewajiban besok kita tidak ditanya. Rumah baru tidak punya rumah. Tetapi yang penting itu amalnya. Tapi kalau kira-kira dunia kita punya rumah, gimana kita punya anak, punya istri, apa itu kan, gitu ya. Padahal semakin tidak punya, itu kira-kira usia semakin berat atau semakin ringan. Semakin berat, saya mau berat saya. Ya, ketika istri suaminya tidak punya uang, saya tidak punya uang. Usianya apa? Dibunuh oleh orang dia. Ya, rumahnya itu kayu. Jadi, ya rumahnya itu kayu. Itu ketika ada. Tapi ketika kaya, sudah semakin besar. Ini yang paling penting adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia ketika rezeki diberikan cara yang halal, dibelanjakan di cara yang baik dan tidak digunakan untuk kasihan. Inilah yang membantu tentang rumah tangga manusia Nabi Muhammad SAW. Kalau itu belum itu hukumnya halal atau haram? Belum. Halal atau haram? Bisa halal bisa haram. Halal kalau pendapatannya benar, haram kalau tidak benar. Contohnya kecil misalnya ada orang terangkul dapat duit ditaruh di rekening C. Ini orang laku mereka kaya tadi bawa rumah jadi itu berarti benda yang halal menjadi haram karena cara mendapatkannya. Ya, itu yang saya saja. Kalau kita hanya orang bagaimana, misalnya berlebih sampahnya orang. Karena seperti itu maka itu tergantung kufnya, kuf itu kebiasaan. Kira-kira bandingannya sama pembeli belum? Umumnya itu kan. Nah, yang asal jadi tetap haram. Kenapa? Karena belum itu tidak diberi. Ada anaknya, lihat. Atau kalau sengaja diberi ada boleh. Ya seperti itu. Jadi bapak ibu untuk melihat sesuatu yang kelihatannya itu berapa itu ada kebiasaan masyarakat di situ seperti apa. Bukan misalnya ada orang mencari ikan di sawah ya, kita boleh ya, boleh tetap halal. Contoh aplikasi dalam hidup saja jadi sebagai petani misalnya. Memastikan pupuknya dan bibitnya diperoleh dengan cara yang halal, tidak dengan mencuri atau merugikan orang lain. Contoh, biasanya misalnya pakai pupuk ada harganya yang jelas, tapi kira-kira kalau ambil pupuknya gimana? Kira-kira saya bukan ambil tidak, kita tidak boleh jadi pupuknya harus dengan cara yang halal, tidak boleh mencuri. Pedagang yang di pasar menimbangkan jujur, tidak mengurangi timbangan. Jadi kalau kita perhatikan contoh-contohnya, misalnya jualan jeruk, sini itu sudah menyediakan pada warga yang beli jeruk. Nanti kalau ada orang yang beli, pilih itu tidak bagi tapi tidak ada tambahnya, tidak ada tiket. Padahal nanti yang beli cuma satu kita pilih sudah nyampe kalau nggak ada sengaja begitu, sengaja bagi orang yang ada, sengaja. Nah, memang ada cerita dari ibu saya ada orang yang gaji di sana itu yang punya ada isi salah, tapi yang dagang salah. Kenapa? Karena dia sering. Biasanya kalau orang kan ambil satu, kalau apa beli. Jadi kalau penangkap itu sedikit atau beda itu namanya curang. Sedikit tapi tetap curang. Kalau kali itu biasanya sudah bisa digunakan. Itu ada tidak ada biasanya. Harus digunakan. Kalau tidak digunakan itu ada tidak ada biasanya. Misalnya itu biasanya ada itu untuk menunjukkan bahwa ini ya orang pasti. Kalau sudah dikasih kan dikira bilang. Kalau memang sudah ada tambahan beratnya jika berat diberikan pada pembeli jadi itu ada kritikan parah. Kalau diceritakan pada zaman Umar bin Khattab itu ada seorang gadis berbicara dengan ibunya tentang orang di mana mereka ada perbedaan susu. Ibunya minta kalau kita biasa memang ini ada susu yang tambah lain, tapi mungkin ada. Tapi anak tidak tahu. Nah, itu ambil Umar bin Khattab melarang kita menambah atau betul kan? Itu ada Umar bin Khattab tidak tahu.
yang mengetahui kalau nanti mungkin macam itu. Memang ambil ruh ini tidak melihat kita, tapi Tuhannya ambil ruh itu melihat kita. Dan ternyata kalau Allah umat bin Khattab itu sedang menikahkan mereka jadi. Dengan perkataan itu akhirnya umat bin Khattab menikahkan gadis itu dengan putranya. Jadi anak ini memiliki ketakwaan yang tinggi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu saya tuh sebelumnya bukan rezeki wajib tapi dengan upaya syaratnya harus halal. Harus syarat rezeki halal itu membawa berkah, menenangkan hati dan mengangkat doa kita kepada Allah. Kalau banyak yang percaya mencoba-coba, misalnya ada waktunya coba diambil, kira-kira pernah tahu ya? Pasti tidak pernah. Coba berikan ketika berjualan, mencoba berbuat curang. Misalnya tadi dengan cara tambahi atau mengurangi. Misalnya beli ya, misalnya belum mencoba. Kita berkasih sama menjualnya tangannya ini, tangan cici, terus kita menerima. Pasti tidak pernah. Seperti pula ketika rezeki itu tidak halal. Kalau kita menjaga kehalalan, maka insya Allah Allah akan menjaga keluarga kita. Jadi kalau ada yang punya anak yang pergi jauh kuliah atau mencari rezeki itu jauh, maka salah satu masalah kita itu juga bukan baik. Walaupun sedikit, kita tetap meminta kepada Allah untuk dicukupkan dan itu akan membawa keberkahan. Sebaliknya, kalau rezeki itu dibawa dengan cara yang haram, maka akan hilang keberkahannya. Nanti jadi bisa juga menjadi berat dan buat kita bisa berantakan. Mari kita bertekad mulai sekarang dan saya minta Ibu semuanya memulai dari dulu. Ini hanya untuk mengingatkan kita agar depannya lebih baik lagi, agar kita menjaga anak-anak kita agar mereka biasa jujur dan bersih dari yang haram.